Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah kabar baik? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Berarti siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Siap, Ibu. Sebelum dimulai, kita absen terlebih dahulu. Silakan mengisi Google Form yang sudah Ibu kirim di grup. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Baik, hari ini materi kita adalah matriks. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum sih matriks ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke. Oke, kita masuk ke konsep matrik ya. Matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang berdasarkan baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan di dalam kurung biasa atau bisa juga dikurung siku. Kemudian, notasi atau penamaan matriks tersebut menggunakan huruf kapital. Misalnya matrik A, matrik B, matrik C, dan lainnya. Kemudian, di dalam matrik ini terdapat istilah-istilah. Ada elemen matriks, baris, kolom, ordo matriks, entry, dan diagonal utama. Untuk elemen matrik itu adalah semua nilai yang ada di dalam matrik. Jadi semua nilai yang ada di matrik itu pokoknya namanya elemen. Kemudian ada baris. Baris ini adalah suatu bilangan yang berbentuk horizontal atau memanjang. Contohnya ini ada kita punya matrik A sama dengan 2, 3, 4. Kemudian ada lagi namanya kolom. Jika tadi baris dibilang berbentuk horizontal, maka kolom ini berbentuk vertikal. Contohnya ada matrik C sama dengan 3, 5. Bentuknya horizontal ya, maka ke bawah. Kemudian ada lagi ordo matrik. Ordo matrik ini adalah banyak elemen baris dan kolom. Contohnya kita punya matrik 3, 2, 6, 1, 5, 7. Ordonya ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom, atau biasa disebut dengan ordo 2 dikali 3. Kemudian ada entry. Entry ini adalah nilai yang ada pada baris dan kolom tertentu. Misalnya di sini ada A11, A12, A13. Biasa entry ini simbolnya itu AIJ, dengan I sama dengan baris dan J adalah kolom. Kita bacanya, misalnya A21, kita bacanya ini A baris kedua, kolom pertama. Begitu juga dengan A22, berarti A baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian ada diagonal utama di matriks. Ini adalah sisi miring dengan syarat I sama dengan J. Atau di sini ada A11, A22, A33, sampai
AMN. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Di jenis-jenis matriks ini kita punya ada matriks persegi, matriks nol, diagonal, identitas, segitiga atas, segitiga bawah, skalar, dan simetri. Untuk jenis-jenis matriks ini, Ibu tidak akan menjelaskan ya, silakan kalian cari sendiri, bisa bersumber di buku atau internet. Tugasnya ini tugas individu ya, deadline-nya Ibu kasih hari ini jam 12 malam nanti. Paham ya sama tugasnya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke operasi matriks. Di operasi matriks ini kita bahas tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini adalah jika A ditambah B, jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang ukurannya sama, maka jumlah A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Misalnya, kita punya matriks A-nya itu A, B, C, D, dan matriks B itu sama dengan E, F, G, H. Lalu kalau kita tambahkan berarti kita mengikuti baris dan kolom yang ada di dua matriks itu. Jadi A ditambah B itu sama dengan A ditambah E, kemudian B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Dengan catatan, matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Mengerti ya maksudnya? Ngerti, Bu. Oke, Ngerti, Bu. kalau ngerti kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, di sini kita punya matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Kemudian perintahnya hitunglah A ditambah B, C ditambah D, dan A ditambah D. Untuk soal yang A tambah B, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan, Salina. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk yang A, matriks A ditambah matriks D. Berarti 3 untuk baris yang 1, 3 ditambah 6, 9. Lalu 5 ditambah 3, itu 8. Untuk baris kedua, itu 4 ditambah 1, 5. Dan 2 ditambah 4, itu 6. Jadi matriksnya adalah 9, 8, 5, dan 6. Baik, Ibu. Benar ya, matriks A ditambah B itu hasilnya adalah 9, 8, 5, 6. Kemudian ada lagi nih, perintahnya C ditambah D. Ada yang ingin menjawab lagi? Ketika, Bu. Iya, silahkan. Untuk yang B itu C tambah D. Nah, C-nya itu untuk baris pertama itu 2 tambah 7 itu 9. Terus 4 ditambah min 2 itu 2. 5 ditambah 6 itu 11. Baris keduanya 1 tambah 2, 3. 1 tambah 4, 5. 3 tambah 2, 5. Baris ketiganya 6 tambah 1, 7. 5 tambah 3, 8, 2 tambah 5, 7. Jadi hasil yang kita dapat itu 9, 2, 11, 3, 5, 5, terus 7, 8, 7, Bu. Iya, benar ya. Dari hasil C ditambah dengan D, maka kita ikut barisnya, ikut baris dan kolomnya. Jadi kita tambahkan hasilnya menjadi 9, 2, 11,
355, 787. Kemudian ada nih soal terakhir lagi nih, A ditambah D. Bisa tidak ya A ditambah D? Ada yang bisa jawab? Bisa, Bu. A ditambah D. Iya, Tidak bisa, silakan, Bu. Salina. Kenapa tidak Kalau bisa? menurut saya tidak bisa, Bu. Karena A ini kan matriksnya 2 kali 2. Sedangkan D matriksnya 3 kali 3. Jadi tidak bisa, Bu. Berbeda ukurannya, Bu. Ya, benar ya. Matrik A dan D ini tidak bisa ditambahkan karena ukuran matrik ini berbeda. Ingat yang tadi ya, ketentuannya pertambahan itu, matriknya itu harus sama. Jika berbeda, maka tidak dapat ditambahkan. Kemudian setelah contoh, kita masuk yang pengurangan matrik. Di konsep pengurangan matrik ini sama halnya dengan penjumlahan. Syarat yang berlaku juga sama ya. Jadi jika kita bisa penjumlahan, maka bisa pengurangan. Kemudian kita contoh soalnya, kita punya matrik P dan matrik Q. Sini sudah seperti penjumlahan tadi, sesuai dengan entry yang ada di dalam matrik. P dikurang Q, maka 3 dikurang 6, 5 dikurang 3, 4 dikurang 1, dan 2 dikurang 4. Hasilnya itu ada min 3, 2, 3, min 2. Kemudian kalau kita tukar bagaimana? Kalau Q dikurang P, berapa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Salina, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Tadi kan P dikurang Q. P duluan. Berarti kalau ini Q duluan, Bu. Jadi untuk baris 1, 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 5, negatif 2. 1 dikurang 4, negatif 3. Dan 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi matriksnya adalah 3, negatif 2, 3, negatif 3, dan 2. Benar ya, hasilnya kalau kita balik, hasilnya menjadi 3, min 2, min 3, 2. Sampai di sini paham semua ya? Alhamdulillah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya ke diskusi. Di sini kita punya matriksnya itu punya beberapa, di sini kita punya matriks A nih ha. Di sini kita tentukan ordo dari matriks A tersebut. Ordonya berapa ya kira-kira? Saya, Bu, saya. Silakan Atika. Ordonya itu 3 kali 5, Bu. Oke, sudah benar ya, karena barisnya 3 dan kolomnya ada 5. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang entry. Ada A11, A12, kemudian di sini dari matrik A, manakah entry dari A14, A23, dan A51? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Salina. Untuk A14 artinya 1 baris dan 4 kolom. Baris ke-1, kolom ke-4. Jadi A14 adalah 6. Lalu A23 itu adalah baris kedua, kolom ketiga. Berarti hasilnya 0. Untuk A51 berarti baris ke A51 adalah baris ke-1, kolom ke-5. Baris ketiga, kolom ke-1 adalah 6. Oke, sudah jelas ya berarti tentang kalau ordo dan entry-nya sudah jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Di sini ada soal cerita, Dani dan Rika membuka 2 kantin gorengan di 2 tempat yang berbeda. Kantin gorengan itu menyediakan 3 jenis gorengan. Ada bakwan, tahu isi, dan pisang goreng.
Biaya untuk bahan ditangani oleh Dani, dan biaya untuk penjaga kantin ditangani oleh Rika. Di kantin A, untuk harga bahan bakwan, tahu isi, dan pisang goreng berturut-turut dalam rupiah ada 50, 60, dan 40. Kemudian, untuk penjaga kantin di masing-masing gorengan tersebut totalnya adalah 60. Sedangkan di kantin B, harga bahan untuk gorengan bakwan, tahu isi, dan pisang goreng berturut-turut dalam rupiah itu ada 100, 70, dan 50. Untuk penjaga kantin di masing-masing gorengan berturut-turut dalam rupiah ada 30, 25, dan 20. Kemudian, hitunglah total biaya kedua kantin tersebut. Dari soal cerita tersebut, apa yang kita dalam soal tersebut, apa yang kita duluan cari? Kita, Ada yang bisa jawab? ya Bu. Iya, silakan Salina. Baik Ibu. Jadi kita buat bentuk matriksnya dulu ya Bu. Matriks A dan matriks B. Benar, ada matriks A dan B. Ada yang bisa jawab matriks A-nya berapa ya? Dan matriks B-nya itu berapa ya? Bu Atika. Oh iya, silakan Tika. Untuk matriks A-nya itu, Bu, kan kita buatkan kantin A kan, Bu. Nah, di dalam matriks A itu, dia itu untuk baris pertama itu ada 50.000, 60.000, 40.000. Terus baris keduanya ada 20.000, 20.000, 20.000, Bu. Terus untuk matriks B-nya atau kantin B-nya tuh, Bu, untuk baris pertamanya 100.000, 70.000, dan 50.000. Kalau baris keduanya 30.000, 25.000, dan 20.000, Bu. Benar ya, matriks dari A dan B-nya itu benar yang dikatakan Atika tadi. Di kantin A ada 50, 60, 40, lalu 20, 20, 20. Dan matriks B-nya itu ada 100, 70, 50, 30, 25, dan 20. Kemudian kita lihat perintahnya di sini. Hitung total biaya kedua kantin tersebut. Maka perintahnya itu adalah matriks dari kantin A ditambah dengan kantin B. Berapa ya kira-kira hasilnya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Salina. Baik Ibu. Berarti untuk baris 1, matriks A ditambah matriks B untuk baris 1 itu ada 150.000, ada 130.000, 40 ditambah 50, 90.000. Lalu untuk baris kedua, 20 ditambah 30 berarti 50.000. Lalu 20 tambah 25 berarti 45.000. Dan 20 ditambah 20 adalah 40.000. Benar ya, yang katakan Salina, berarti A ditambah B 150, 130, 90, 50, 45, dan 40. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu untuk bakwan itu ada 150, tahu isi ada 130.000, pisang gorengnya ada 90.000. Kemudian untuk penjaga kantin di masing-masing gorengan tersebut berturut-turut ada 50, 45, dan 40. Sampai di sini paham ya semuanya? Paham, Insya Ibu. Allah paham Bu. Oke, ini pembahasan terakhir ya. Waktu kita sudah habis. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap paham semua. Baik, Ibu akhiri. Oh iya, sebelumnya jangan lupa tugasnya ya dikirim batas waktunya jam 12 nanti malam. Kemudian materinya harap diulang-ulang kembali, kemudian jaga kesehatan, dan doakan semoga kita dapat segera bertemu tatap muka. Amin. Jangan lupa untuk absen keluar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.